Transportasi, podcast santai yang membahas dunia mobilitas dari kacamata kita sebagai mahasiswa. Bareng aku Axel dan aku Rara. Jadi di sini kita bakalan ngobrol soal transportasi dengan tetap santai namun tetap berbobot tentunya. Nah, karena sebagai mahasiswa, tiap hari kita harus berjuang nyari transportasi yang paling efisien, murah, dan nyaman. Betul banget, Bora. Dan hari ini kita mau bahas topik yang klasik tapi selalu relevan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu transportasi umum versus kendaraan pribadi. Nah, ini dilema banget gak sih sebagai mahasiswa? Aku juga dulu pernah kuliah di Universitas Negeri sebelum di PKTJ ini. Jadi aku juga pernah ngalamin dilemanya milih kendaraan pribadi ataupun transportasi umum guna menghemat uang saku aku. Wah, relate banget ya, Ra, sama kehidupan dulu. Tapi aku penasaran nih, Ra. Kamu lebih sering naik transportasi umum apa kendaraan pribadi? Kalau aku sih tim transportasi umum, soalnya lebih hemat dan nggak ribet nggak sih cari parkiran. Terus juga sekarang kan moda transportasi umum lebih berkembang. Nah, tapi jujur sih kalau lagi terburu-buru jadi bingung juga memilih moda transportasi yang mana. Wah, nah itu makanya aku lebih sering naik motor ya, karena lebih fleksibel, bisa lancar, terus langsung cus ke tujuan yang kita mau tanpa harus nunggu lama. Dan belum lagi masalah-masalah lain yang tiba-tiba ada gitu, misal tiba-tiba hujan, entah apa yang kita nggak terprediksi gitu loh. Jadi langsung naik motor terus langsung berangkat gitu, enak jadinya. Itu dia sih, makanya sih banyak banget mahasiswa yang pilih naik motor karena lebih cepat dan lebih efisien juga untuk kita menuju tempat tujuan kita. Nah, terus juga kalau mikirin dari bensin juga biaya perawatan, ya ngabisin uang saku nggak sih? Ya juga gitu ya. Coba ya, ini kita hitung ya. Misal ini sehari kita habis 15 sampai 30 ribu, itu cuma untuk bensin dulu ya. Terus nanti tambah lagi servis bulanan, belum lagi biaya lain yang kita nggak tahu, sama ini parkir kampus kan kadang juga ada yang bayar ya. Kalau kita ke sana apa pindah ke sana lagi nanti ada yang bayar juga nggak sih? Itu mesti bakal menguras uang saku kita ya, apalagi kita sebagai mahasiswa yang minim ya, mesti minta orang tua, terus uang kita cuma habis untuk transportasi aja gitu loh kan. Pasti kita harus mikir gimana nih caranya biasa uang saku kita itu awet lah buat bisa untuk hal yang lain ya. Benar-benar. Coba kita bandingin sama transportasi umum, Kalau aku sih ya naik transportasi umum, misal naik bus ataupun angkot, itu bisa lebih murah nggak sih? Kayak sehari paling cuma habis 10.000 untuk pulang pergi. Nah, jadi uang sakunya bakalan hemat nggak sih? Oke, ini menarik sih buat kita bahas antara perbedaan transportasi umum sama kendaraan pribadi. Gimana kalau kita bahas tentang kelebihan sama kekurangan masing-masing dari moda transportasi itu, biar teman-teman mahasiswa di rumah ini bisa lebih mantep nih mau pakai kendaraan pribadi kah atau mau naik transportasi umum. Boleh. Ayolah kita bahas. Oke, kita mulai dari transportasi umum dulu ya. Iya. Kelebihan yang pertama ya jelas lebih murah. Betul banget sih, dengan subsidi atau kartu mahasiswa, ongkos bisa lebih hemat. Bahkan ya di beberapa kota, mahasiswa dapat tarif khusus buat bus dan KRL kamu. Jadi kayak ada potongan gitu ya untuk Iya. mahasiswa. Oke, lanjut ke kelebihan yang kedua, yaitu ramah lingkungan. Nah, kalau lebih banyak orang yang pakai transportasi umum, polusi bisa berkurang drastis. Bayangin, kalau satu bus bisa menggantikan 40 kendaraan pribadi di jalan raya. Jadi pasti polusi di udara semakin bersih nggak sih? Iya ya, ini bisa ngebantu biar Indonesia kita ini, terutama yang di kota-kota besar ini bisa polusinya tuh tambah bersih gitu ya. Nanti udaranya lebih bersih, terus awannya tuh jadi biru lagi, nggak abu-abu kayak di Jakarta ya waktu itu viral nggak sih yang awan abu-abu. Oke, untuk kekurangannya ada juga nih, Ra. Coba kalau dari kamu apa nih kekurangan transportasi umum? Kayaknya sih ya, kekurangannya itu di segi kenyamanan sama keamanan. Dan waktu tunggu juga. Jadi lebih lama nggak sih kalau naik transportasi umum? Oke, setuju nih. Tapi nggak semua transportasi umum datang tepat waktu juga. Nah, itu juga masalahnya. Kadang kalau lagi buru-buru bisa bikin stres nggak sih, karena kita nunggu lama. Udah kita tuh mau buru-buru, misal mau keburu ada kelas yang itu mepet banget gitu ya, terus kita harus nunggu
kendaraan transportasi umum yang belum sampai, nggak on time datangnya, wah itu mesti bikin kepala pusing dan tambah stres tuh. Iya sih, apalagi ya kalau di jam-jam yang sibuk nih, pasti desak-desakan banget ya sih. Apalagi kalau punya asma nih, udahlah itu pasti langsung asmanya kamu tuh gara-gara desak-desakan. Oke, sekarang kita move ke kendaraan pribadi ya. Iya. Kalau kelebihannya yang pertama sih jelas fleksibel. Terus apa lagi nih, Ra? Terus ada juga nyaman. Kenapa nyaman? Kan tadi kendaraan transportasi umum juga nyaman ya. Ya, karena kalau nih ya dibandingkan transportasi umum, segi kenyamanannya mungkin nyaman, tapi kan kita harus berebutan sama orang tuh, jadi mengurangilah tingkat kenyamanan. Nah, kalau kendaraan pribadi emang itu kendaraan kita yang merawat kita, jadi kita tahu kan tingkat kenyamanan dari kendaraan kita sendiri gimana, Cel. Oh, jadi ini ya, terus ditambah kita juga bisa berangkat kapan aja gitu kan, jadi lebih Iya, bener banget. nyaman gitu ya, nggak usah harus nunggu, terus kita nggak perlu transit berkali-kali juga. Iya. Kalau kita mau ke agak rute yang lebih jauh. Dan juga Oke. kita bisa mengatur waktu kita sendiri, kita mau jalan kapan, nggak Ya. harus nunggu kendaraan Benar-benar dari benar. yang umum tadi. Tapi kalau untuk kekurangannya nih, Ra, menurutmu apa nih kekurangan dari kendaraan pribadi? Kurangannya ya yang pertama nih, yang pastinya tuh biayanya lebih besar. Biaya besar. Iya, jadi selain bensin juga harus servis kendaraan, pajak, terus ada juga biaya parkir. Kalau kita naik transportasi umum itu semua nggak ada, itu semua kita tinggal membayar biaya kita naiknya aja. Berarti kayak yang kita bahas sebelumnya tadi ya, yang kita hitung tadi ya. bener-bener yang sebelumnya tadi itu. Oke. Oh iya nih, satu lagi nih kekurangannya nih. Apa Ada tuh? lagi, jangan dilupain nih. Ini Apa tuh? paling sering kita alami nih dan kita temuin nih di jalan nih. Oh, bener. Coba. Aku mau nebak. Apa coba dulu. Ini Aku nggak mau nebak dulu nih. kayaknya ini ya, kemacetan nggak sih? Ah. Kemacetan. Bener bener banget. Ini musuh utama kita sebagai mahasiswa nggak sih, Kak? Iya. Kita udah telat kelas, misal kita kan hidup sendiri di kos nih, atau teman-teman kita yang di rumah ini, yang mahasiswa ini, misal dia ada yang ngekos terus sendirian, bangun kesiangan, macet, ada kan nggak mungkin Udah. ya, nanti sama dosennya nih nggak boleh masuk kelas. Pasti terlambat kelas hitungannya. Kalau ada ujian lagi, aduh harus ngelawan lautan motor di jalanan itu. Aduh, Enggak makanya banget ya, tapi ya. Iya, makanya ya sekarang ini juga banyak sih mahasiswa yang milih alternatif lain kayak sepeda listrik, jadi alternatif. Nah, jadi di mobilitas sekitaran kampus tuh banyak yang menggunakan sepeda listrik, Cel. Kita kan tadi udah bahas nih kekurangan sama kelebihan moda transportasi kendaraan pribadi sama transportasi umum. Nih gimana kalau kita sekarang bahas solusi masa depan buat mahasiswa? Setuju sih. Aku punya nih salah satu inovasi yang keren banget, yaitu Mobility as a Service. Oh. Enggak, itu apa? Oh, itu yang sistem dimana kita bisa naik berbagai moda transportasi hanya dengan satu aplikasi dan satu tiket ya? Iya, bener banget. Nah, misalnya nih ya, aku nih dari kos aku ke kampus naik sepeda listrik, terus nanti lanjut lagi naik bus. Nah, itu nggak harus bayar berkali-kali tau, Cel. Kayak tadi kan cuma beli satu tiket aja di aplikasinya, terus kita bisa naik berbagai moda transportasi, Cel. Lanjut itu dulu ya, walaupun Iya, kita udah transit. bener Keren banget. sih. Nah, tapi ini kalau diterapin di Indonesia nih pasti bakal mempermudah mobilitas mahasiswa nggak? Iya sih, menurut aku iya sih. Dan satu lagi sih, sama kendaraan listrik semakin populer. Ini inovasi yang kedua ya ini ya? Iya, yang kedua nih. Oke. Jadi kayak sekarang kan motor listrik udah banyak nih dipakai mahasiswa, jadi lebih menghemat bensin dan juga bisa ramah lingkungan, Sel. Wah, apalagi di beberapa universitas sekarang ini udah mulai nyediain charging station ya buat kendaraan listrik di area kampus. Ih, keren banget ya. Mungkin beberapa tahun ke depan nih ya, mayoritas mahasiswa bakalan pakai kendaraan listrik sih. Jadi udah di penghujung nih, kita udah mau menutup podcast kita. Kesimpulan dari percakapan kita tadi apa sih, Cel? Oh, kita udah banyakin ngobrol tentang transportasi, kedua moda transportasi ini. Iya. Kalau dari aku sih, kita sebagai ya rekan ke teman-teman yang mahasiswa di rumah ini harus lebih bisa fleksibel. Misalnya kalau jaraknya dekat dan terjangkau buat transportasi umum ya lebih baik pakai itu. Tapi kalau benar-benar butuh fleksibilitas, terus kendaraan pribadi bisa jadi pilihan asalkan siap dengan biaya dan macetnya.
Setuju sih, intinya kita itu harus pinter nggak sih milih moda transportasi yang paling efisien buat kebutuhan kita sehari-hari. Nah, nih buat kalian nih yang baru dengerin podcast kita ini, jangan lupa dicatat ya. Kalian ini lebih sering naik apa sih ini ke kampus ini sebenarnya? Transportasi umum atau kendaraan pribadi? Ini bisa kalian share di kolom komentar di bawah ya. Kita biar bisa baca-baca dan kita bisa saling sharing ini pendapat kalian tuh gimana. Oke? Kita Dan tunggu ya. Jangan lupa juga ya follow podcast kita biar kalian gak ketinggalan obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.